Karena esensi dari P19 itu harus clear, bahwa alat buktinya itu clear, bahwa untuk menjadikan tersangka dengan 2 alat bukti itu clear. Sehingga pada saat nanti tahap 2 dan atau P21 disidangkan, ini masih P19 nih, kalau terminologinya masih P19. Kalau sudah P19 berakhir, sudah cukup bukti, ini kan tersangka dan alat buktinya diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan yang mana? Kalau yang menahan Polres berarti Kejaksaan Negeri. Kalau yang menahannya adalah Kejati, berarti yang Polda, berarti yang menahan adalah Kejati. Jadi polisi dan jaksa itu masih bolak-balik berkas tersebut. Ada pertanyaan, ada koreksi dari jaksa, dikembalikan lagi. Apakah boleh saja. Itu hukum acaranya di situ. Tidak bisa serta-merta karena bolak-balik dianggap alat buktinya kurang. Tidak juga. Karena mereka pengen pada saat persidangan itu clear bahwa memang terbukti gitu lah. Terbukti tersangka itu kalau disidangkan namanya terdakwa, terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Tidak bisa kuasa hukumnya dan lain-lain mengatakan bahwa obscure libel misalnya atau sumir, alat buktinya kurang gitu lah. Dengan catatan mereka melihat bolak-baliknya berkas nih dari penyidik ke jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum balik lagi ke penyidik, dan seterusnya berkali-kali. Tapi kalau kita lihat dari KUHP penahanan, boleh penyidik itu memperpanjang berikutnya, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Itu boleh sebenarnya, karena sebuah tindak pidana tidak bisa ujuk-ujuk langsung gara-gara alat bukti kurang langsung dibebaskan, tidak bisa juga. Kalau saya sifatnya masalah hubungan anak saya dengan seseorang atau mau kemana, itu lebih utamanya tentu tergantung anak. Karena apapun ya dalam hidup ini anak yang akan mengalami. Saya nggak terlalu banyak menentukan dalam hal ini, hanya memberikan wejangan dan gambaran terbaik. Kalau yang soal itu harus tanya sama Mas Ferel ya, sama yang bersangkutan, karena kan karena Mas Ferel kan udah dewasa, tahun ini 29 tahun. Jadi meskipun aku mamanya, tetap hanya bisa doain yang terbaik untuk Mas Ferel. Misalkan nanti ada apa segala macam dia pasti kasih tahu. Cuma kan kemarin masih belum ketemuan. Nanti kalau udah ketemuan pasti dia mungkin akan kasih tahu. Fine aja sih ya, Mas Ferel ganteng, Mbak Puji juga cantik. Terus aku yakin kedua belah pihak juga punya plus poin sendiri-sendiri, kepinteran keahlian masing-masing gitu. Jadi aku nggak pernah mikirin hal-hal yang negatif gitu, mau pro kontra. Aku pikir sih yang penting yang menjalani yang bahagia gitu. Jadi sampai saat ini kan masih running well tuh. Kalau misalnya mau ada kerikil-kerikil kecil ya wajar lah, karena sama-sama muda ya. Cuman yang pasti aku doakan yang terbaik, semoga berjalan dengan mulus sampai dengan ke pernikahan, dan aku support. Aku doain semoga Mas Farel dan Mbak Puji bisa running well sampai dengan hubungan yang lebih dalam lagi, lamaran, akad, dan menikah. Amin.
Ya kan yang ngejalanin nanti bukan aku ya, tapi yang jelas kalau aku sama siapapun ya, kalau orangnya baik, orangnya attitude-nya menyenangkan, aku pasti seneng gitu loh untuk bersilaturahmi. Dan memang kan juga Oma Opa Gala tuh baik juga, kan aku kemarin tag juga ya Oma Gala ya, Mbak Dewi juga seneng banget aku main ke rumah Uti. Jadi kita tuh kalau punya teman-teman yang baik-baik, keluarga yang baik, jadi teman kita kan seneng. Kita pulangkan lagi kepada mereka berdua. Kita sebagai orang tua itu ya apa ya? Kalau baik yang akan untuk kedepannya ya kita mendukung, kita masuk. Kembali kepada anak. Alhamdulillah kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Belum ada hingga saat ini permohonan pernikahan atas nama Billy Saputra ataupun permohonan rekomendasi pernikahan atas nama Billy Saputra. Jika memang benar Billy Saputra itu tinggal di wilayah Mampang Perapatan, maka kemanapun yang bersangkutan hendak melaksanakan kehendak nikah harus melalui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Perapatan. Selamatan, ya selamatan semuanya lah, biar kita diberikan kebahagiaan, juga pokoknya selamatan semuanya lah, didoain sama guru-guru, Bu Haji, Bu Haja, Ustazah, teman-teman yang mama pengajian, doain yang baik-baik buat keluarga, buat Olga, buat Vika, Billy, buat keluarganya Vika, semuanya lah. Kabar simpang siur yang menyebut Billy dan Vika sudah menikah memang belum terbukti kebenarannya. Tetapi semakin tidak ada jawaban, maka kabar tersebut semakin liar menjadi pembicaraan. Terlebih, gadis yang disebut-sebut dinikahinya berasal dari Belarusia. Tetapi, dari situ pula berkelindan tanya di benak banyak orang, mungkinkah Billy Saputra sudah menikahi Vika secara siri? Pernikahan siri itu adalah pernikahan yang dilakukan di luar kantor urusan agama. Artinya, secara rukun dan syarat hanya ditentukan dari syariat agama Islam itu sendiri. Sedangkan pernikahan siri itu tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan tempat wilayah mereka melakukan pernikahan. Jika Billy Saputra itu adalah warga yang tercatat di wilayah Kecamatan Mampang Perapatan, maka sudah seharusnya kemanapun ia berkehendak untuk melaksanakan pernikahan, maka harus melapor terlebih dahulu dengan mengajukan surat rekomendasi pernikahan ke kantor urusan agama Kecamatan Mampang Perapatan. Untuk persyaratan administrasi perkawinan warga negara Indonesia itu keluar negeri, jika calon istri dari Billy Saputra ini adalah orang asing atau WNA, maka dia harus melampirkan pas foto 2x3 4 lembar, 4x6 2 lembar, kemudian fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor yang bersangkutan, kemudian adanya piagam masuk Islam. Harus dipastikan dulu bahwa yang bersangkutan itu sudah memeluk agama Islam.